kalau mau telepon marketing di luar sana pasti ada target untuk dapatkan bonus. Kalau di HNI kita boleh nggak punya penghasilan tetap, tapi yang penting tetap berpenghasilan. Sampai sekarang HNI usia 9 tahun, anak saya pun alhamdulillah tidak pernah mengalami penyakit yang aneh-aneh. Jadi jangan pernah menyerah gitu. Jadi obatnya adalah ketika kita stuck, diulang lagi, jangan bosan-bosan, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Bismillah banget, bersyukurlah kalau bisa ketemu dengan HPAI. Saya Tomida Pangestujati, istri nama Rina Novinda dengan 4 putra dan putri. Anak saya laki 3 dan perempuan 1, yang paling bungsu itu masih TK. Tinggal di Bandar Lampung, tepatnya di Perumahan Raja Basa Indah, Raja Basa, Bandar Lampung. Gelar saya Loyal Diamond Executive Director, LDED. Dan saya menjadi Star Leader Club, SLC. Jadi ada Ambassador Leaders Club, ada Presiden Leaders Club, saya SLC, Star Leader Club. Nama saya Pepi Puspadewi, lahir itu di Citeureup, Bogor. Jadi asli orang Citeureup, di kampung banget. Jadi rumah saya tuh nggak ada akses jalan, jadi memang tertutup oleh banyak pabrik gitu, jadi kampung banget. Bahkan saya sering bilang ke banyak beberapa acara di kampung saya tuh jarang banget yang orang sekolah. Jadi udah SD itu udah nggak boleh sekolah gitu, apalagi untuk perempuan. Nah, kemudian lahir di situ, tinggal juga di situ sampai tahun 2020 kemarin saya hijrah ke Cibinong. Saat Allah takdirkan anak yang 9 tahun ditunggu, punya anak, kemudian lagi Allah titipkan hanya 6 tahun saja, dan itu dalam keadaan cepat banget, sakit, kemudian lagi Allah panggil, dan akhirnya kami setelah hari meninggalnya anak saya hijrah ke Cibinong. Ketika mengenali HNI dan sebelum mengenali HNI, sungguh sangat berbeda jauh teman-teman sekalian, karena untuk sebagian orang yang berlatar belakang pendidikan rendah, mau tidak mau, suka tidak suka, bahkan mindset karyawan yang memang menjadi sesuatu kebutuhan bagi seseorang ketika lulus bekerja, ketika lulus sekolah, kemudian memang harus memiliki penghasilan, dan mau nggak mau adalah menjadi seorang karyawan. Ada hal-hal yang sangat sensitif, terutama bagi kita umat beragama, umat ya Islam yang memang harus melaksanakan ibadah. Ada kendala di sana. Apa terutama kendalanya untuk ibadah? Ketika berangkat pagi, pulang malam, menghabiskan waktu setengah hari di tempat kerja, ada ketidaknyamanan beribadah. Karena pada saat itu saya masih bekerja sebagai karyawan, masih nyaman lah dengan zona nyamannya gitu kan. Tapi ya lama-kelamaan jenuh juga kita bekerja gitu kan, karena saya hampir bekerja itu hampir 15 tahun jadi seorang karyawan. Pergi pagi, pulang malam gitu kan, kadang pergi anak masih tidur, pulang anak juga sudah tidur gitu kan, jadi nggak ngeliat bapaknya pulang. Nah di saat itulah akhirnya qadarullahnya Allah tuh ngasih jalan ke saya dan keluarga. Alhamdulillah saya bersyukur sekali dipertemukan oleh Allah dengan HNI HPAI. Awalnya yang itu memang punya penyakit tulang. Sejarahnya pernah jatuh gitu ya pas olahraga, main tenis. Lama sekitar 3 tahun itu menjadi langganan dokter.
Nah, tiba-tiba anak saya mengajak, udah lama ninggalin aja itu yang namanya kimia gitu ya. Dari situlah alhamdulillah barokallah ya, sedikit demi sedikit tentu Eyang pengen mengenal lebih jauh karena merasakan manfaatnya gitu ya. Dan alhamdulillah sejak saat itu keluarga Eyang, jamaah di sini, guru-guru taksin, kemudian teman-teman gitu mulai hijrah. Jadi yang diajarkan Pak Ari itu jangan jualan gitu ya. Hijrah produk deh pokoknya gitu, hijrah produk. Dari situ sampai sekarang alhamdulillah Eyang merasa cocok karena Eyang tuh dulu tuh pas mau pensiun tuh punya visi baru gitu. Visinya apa? Lansia, sehat gitu ya, berkualitas, manfaat. Wah ini cocok banget ini aku sama HPAI gitu. Dari situlah alhamdulillah Eyang merasakan banget sekarang lansia iya, sehat alhamdulillah. Nah kemudian ya alhamdulillah kalau sehat itu rupanya kita juga bisa banyak aktivitas gitu ya. Nah sehingga kita mohon sama Allah sisa-sisa usaha itu ya bisa manfaat lah untuk orang lain. Itu yang Eyang rasakan awal pertama kali ketemu dengan HPAI gitu ya. Saya kenal HNI itu dulu namanya HPA, Herba Penawar Al-Wahida, tahun 2005. Itu perusahaan multilevel syariah datangnya dari Malaysia. Yang memperkenalkan saya Pak Firly Lamli. Pak Firly Lamli itu adik kandung dari Pak Jenial. Pak Firly Lamli datang ke Lampung dengan Bu Salsa, Visma Firlia Salsabila, itu mentor saya. Itu memperkenalkan HNI kepada saya. Dan saat itu yang mengundang Pak Hadin Atmawijaya Miftah. Itu mengundang saya tahun 2005. Pak Firly menceritakan tentang prospek bisnis dari HPA. Nah, waktu itu saya tertarik karena dulu konsepnya adalah sehat dengan herba. Awalnya saya menolak ketika Pak Firly menceritakan ini multilevel. Kan multilevel dulu sampai sekarang bahkan orang masih trauma. Nah, traumatik itulah yang membuat saya juga ngerilah multilevel pasti ngerjain orang. Hanya cerita, hanya apa istilahnya, pencitraan. Punya mobil mewah, rumah mewah, itu mah bohong, hanya cuma menarik aja supaya orang tertarik, keluar uang banyak, ujung-ujungnya yang nggak dapat apa-apa. Jadi orang yang ngajak itu yang dapat uang dari para peserta, itu yang membuat trauma. Waktu itu Pak Firly mengajak ini multilevel, saya nolak, nggak mau lah. Tapi kalau ini bicara tentang kesehatan, ada ilmu tibu nabawi, saya mau banget waktu itu. Dari situ Mas, saya mulai penasaran. Awalnya nggak pernah terpikir mau bisnisnya sama sekali gitu, nggak pernah. Itu di Desember itu saya pakai produk, kebetulan lumayan banyak produknya karena saya konsultasi juga sama Umi Sabil untuk keluhan sakit anak saya dan saya beli produk. Dan di waktu itu di bulan pertama saya boleh beli produk itu dapat bonus Mas. Bonusnya itu 28.000 gitu. Bagi saya itu besar banget, bagi saya ya, yang nyari produk, nyari obat waktu itu ya, yang buat anak saya gitu, karena saya beli obat yang untuk otak anak saya itu sampai 800.000 gitu tiap bulan. Terus beli pas lagi ke mat-mat yang lain, beli ini itu, ya paling dapatnya ucapan terima kasih, silakan datang kembali gitu kan. Nah ini kok tiba-tiba dapat 28.000, bagi saya excited, dalam artian saya nggak minta uang loh, nggak minta bonus, saya hanya pakai produk dan saya rasakan khasiatnya, kok dikasih uang gitu. Terus saya bilang ke adik saya, iya Neng juga dapat 4.000 gitu. Saya lebih kaget lagi, 4.000 aja dikasih ya gitu. 4.000 aja dikasih, saya 28.000. Ini gimana kalau misalnya saya belajar bisnisnya, yang kita nggak minta uang aja dikasih uang, apalagi kalau memang benar-benar ngejalanin bisnisnya. Cuma karena nggak ada yang ngejelasin, nggak ada yang memahamkan ke saya akhirnya nyari-nyari Facebooknya Pak Firly gitu, dicari nyari-nyari, terus saya tanya di komennya beliau itu, saya tanya bagaimana untuk bisnisnya. Kata Pak Firly, rumusnya 1618 Bu gitu, satunya kita, 6-nya di bawah kita, dan pastikan dari 6 itu lahir masing-masing 3 agen stok gitu, jadi 18 gitu. Jadi statement bonus itu saya pajang peningkatan dari 50.000 sampai 500.000, itu sampai di kamar saya pajang peningkatannya. Jadi makin banyak saya rekrut, orang yang saya rekrut belanja, bonusnya makin meningkat. Nah di situ baru ini bener nih, bagus, ini bisa multi level. Jadi saya cerita ke teman-teman perkembangan bisnis saya mengikuti
jumlah rekrutmen saya yang menggunakan produk teman-teman. Jadi terlihat jelas tuh peningkatannya. Kalau bahasa Pak Rafiq Hartanto itu eksponensial itu. Lihat, bagus banget. Nah situlah baru saya, wah ini serius ini. Berarti ini menghasilkan. Kemudian saya nyoba bagaimana terapi tibun nabawi dan pembenahan tulang belakang untuk anak saya gitu. Akhirnya ketika mulai bulan April itu saya disarankan untuk nemuin Pak Khalid. Akhirnya 2016 April itu saya nemuin Pak Khalid ke rumahnya bawa anak. Bukan mau belajar bisnisnya awalnya, hanya pengen supaya anak saya diterapi sama beliau gitu. Pas sampai sana, ya beliau biasa nerapi anak, tinggalnya di mana Bu, gini segala macam gitu. Dari situlah saya mulai segala macam bisnis atau apa yang saya nggak tahu itu Pak Khalid pasti bantu gitu. Ketika saya nggak ngerti, Pak Khalid bisa langsung jangkep jawab, karena yang terdekat, LED terdekat itu selain Pak Derajat adalah Pak Khalid. Cuma kalau Pak Khalid itu apapun, kalau misalnya ketika saya nanya, Pak ini caranya gimana, Pak ini caranya gimana, pasti beliau bantu gitu Pak. Termasuk home sharing gitu, saya nggak bisa home sharing, nggak ngerti bagaimana cara menyampaikannya, beliau yang ngisi. Kadang yang ngisi itu bukan yang datang itu bukan mitra saya, tapi beliau ngisi. Luar biasa ya gitu, leader HNI nggak digaji, nggak apa gitu, nggak ada impactnya buat beliau, tapi mau gitu. Itulah yang saya suka, jadi ukhuwahnya di HNI. Pastinya di setiap para leader HNI itu punya kisah di balik mereka gabung di HNI. Dan kisah saya itu qadarulahnya Allah kasih ujian pada istri saya yang sedang sakit. Waktu itu sakit, ada benjolan di payudaranya. Karena yang sakit adalah istri, akhirnya beliau mengutus istrinya untuk ke rumah untuk melihat kondisi istri saya. Lalu beliau datang, kemudian melihat kondisi istri saya. Pada saat itu beliau bilang, Pak Amin, ini istri sakitnya memang udah begitu parah. Pak Amin punya produk MAS nggak? Saya bilang, ada Umi, bilang gitu. Tapi produknya udah lama, dari awal saya gabung belum pernah dipakai gitu. Karena kan saya tidak paham dengan produk itu apa gunanya. Dan beliau pesan ambil korek, lilin, dan sendok. Saya berpikir saat itu, buat apa ya? Kok ada korek, ada lilin? Ternyata MAS-nya itu dipanaskan di atas api lilin, lalu dibalurkan ke benjolan istri saya. Setelah begitu, beliau langsung pesan ke saya, nanti lakukan lagi kalau kering. Akhirnya beliau pamit, saya antar ke depan pintu gerbang. Pas saat baru pintu gerbang saya baru tutup, istri saya ngejerit di kamar. Lalu saya nyamperin istri saya, kenapa? Gatel katanya, tapi nggak mau digaruk. Akhirnya kalau kata Umi tadi pesennya kan balurin lagi, yaudah balurin aja lagi ya, jadi gitu. Akhirnya saya balurin lagi dengan cara dipanaskan di api lilin, lalu saya balurkan. Lalu nggak lama tuh, hampir nggak lama 5 menit mungkin, langsung pecah benjolannya, keluar darah, keluar nanah. Alhamdulillah, semenjak saat itu sampai detik ini tidak ada bekasnya sama sekali. Karena minyak ini menjadi asbab anak saya yang pertama yang sakit 4 tahun, saya masih karyawan, orang lain dipecat, saya tiap hari ngurus anak saya sampai umur 4 tahun, sakit setiap bulan, bisa 2 kali sampai 3 kali. Karena anak saya lahir ketika usianya belum genap 9 bulan. Dan dengan indikasi beliau mengalami kelemahan sistem imun, karena dokternya memang menyarankan tiap bulan untuk dikontrol ke rumah sakit umum daerah di Jakarta. Nah, ketika bertemu dengan minyak ini, ya alhamdulillah Bapak Ibu, kemudian anak saya mengalami perkembangan, dibalurkan seluruh tubuhnya, dan sampai sekarang alhamdulillah asbab minyak ini, asbab extra food HNI Health sekarang dikonsumsi rutin. Ya, dengan kopinya tentunya, alhamdulillah anak saya yang pertama sekarang sakitnya sudah bukan sebulan 2 kali, tetapi hampir tidak pernah sakit. Ya, sampai sekarang HNI usia 9 tahun, anak saya pun alhamdulillah tidak pernah mengalami penyakit yang aneh-aneh. Padahal dulu 4 tahun anak saya urusin tiap bulan ke klinik, tiap bulan ke dokter. Bahkan 1 bulan sekali itu ke rumah sakit ketemu dengan dokter spesialis anak. Nah, titik baliknya itu ya di sini kejadiannya, qadarulahnya Allah ngasih jalan. Mungkin inilah jalan yang terbaik mungkin kan. Akhirnya saya
konsultasikan ke murabi saya. Saya bilang, gimana cara saya tahu produk ini, terus gimana cara bisnisnya. Karena pada saat itu beliau juga bilang, ini ada bisnisnya. Akhirnya beliau ngajarin, dari step pertama sampai akhir beliau ngajarin. Beliau pergi kemanapun, home sharing, atau ada acara HNI, event HNI, saya ikut. Walaupun harus berbayar, atau nginep gitu kan, dua hari 1 malam gitu. Saya ikutin semua agenda-agenda di HNI. Qadarullah, beliau ngajarin dengan sangat luar biasa. Akhirnya saya setelah berjalan hampir 2 tahun setelah gabung, karena dari 2012 sampai 2014 itu saya tidak ngapa-ngapain. Qadarullah, setelah kejadian istri saya, baru saya mulai aktif, mulai bergerak sambil masih bekerja. Pada saat masih bekerja, saya terima orderan kan. Jadi supervisor saya bekerja, tapi saya lagi main HP. Main HP-nya itu ya bukan sekedar main HP, tapi nerima orderan dari mitra-mitra yang mau pesan order ke saya gitu kan. Akhirnya setiap supervisor ngajak saya lembur, saya tolak. Karena setelah pulang dari kerja, saya harus terima orderan, harus melakukan respon terhadap orderan dari mitra-mitra yang order produk gitu kan. Akhirnya pulang dari pabrik, saya pulang tidak langsung ke rumah, tapi saya pulang ke Business Center Bekasi 1. Besok paginya saat berangkat kerja, saya bawa paketnya ke tempat penitipan motor biasa saya taruh. Semenjak saat itulah saya pikir, oh kok kerja saya kayak gini nih gitu kan, kayaknya nggak ada berkahnya. Karena seharusnya kerja berapa jam, 8 jam kan, karena saya main HP, jadi kayaknya saya mencuri-curi waktu gitu kan. Nah, dari situlah mulai saya berpikir, dan mentor saya bilang, Tad, kalau ente mau aja bisnisnya, itu ini akan lebih besar. Nah, akhirnya dari sejak saat itulah kemudian, dan setelah tahu pola yang ada di HNI adalah salah satu sayapnya adalah kesehatan, dengan bukti yang sudah didapatkan kepada anak saya, maka dari saat itulah saya sudah mulai merintis bisnisnya, tentunya masih sampingan. Tetapi sebuah lompatan besarnya ketika saya sering konsumsi produk dan kemudian menjadi bonus, kemudian bonusnya terlihat signifikan, dan Masya Allahnya kemudian saya memilih untuk resign, biarpun dengan perjuangan resignnya, karena selalu ditahan oleh manajemen tempat saya bekerja. Hormat saya untuk segenap manajemen di perusahaan saya bekerja yang lama, terima kasih atas pertemanan, atas pertemuan. Tetapi di HNI ada hal-hal yang lebih saya nikmatin lagi Bapak Ibu. Karena kalau di tempat lama urusan ibadah itu Masya Allah ya, inilah yang menjadi pemantik saya. Kenapa saya harus resign? Karena ada satu sisi yang sangat sensitif yang bagi kita umat Islam tentunya butuh kebebasan tanpa harus diatur-atur. Apa salah satunya? Yaitu sholat ya, karena ketika bicaranya pekerjaan, mencari nafkah, tentunya mencari rezeki yang berkah dari Allah. Tetapi banyak perkara yang wajib pun akhirnya kita tunda. Ibadah 5 waktu tertunda. Nah, itulah yang menyebabkan ketidaknyamanan di saat itu yang memilih saya untuk resign. Biarpun saya diberikan kelonggaran untuk mengelola HNI di perusahaan. Tetapi itu hal-hal yang sensitif yang membuat saya merasa memang harus resign, karena perusahaan HNI ini perusahaan berkah yang insya Allah kemudian saya ngobrol dengan istri, mungkin ini saatnya sudah harus keluar dari pekerjaan, karena kalau kita keluar banyak keberkahan Allah yang lain yang bisa kita kelola, banyak ibadah yang bisa kita tingkatkan, dan juga banyak mitra juga yang bisa kita kelola dengan nyaman. Nah, cuma untuk menjelaskan ke mitra-mitra tentang marketing plan yang bagus tuh belum ngerti, nggak ngerti ketika HNI sekarang, jauh sekali. Dan produknya ya terbatas dengan obat-obatan. Kalau HNI sekarang, sejak tahun 2012, itu sudah punya produk-produk yang keseharian, yang memudahkan kita untuk bercerita. Ada pasta gigi, ada sabun, deterjen, ada sampo. Dan sekarang udah jelas jauh bedanya, udah ganti produk semuanya, terus banyak saudara gitu kan ya, karena silaturahim itu tadi, itu yang rasakan sekali, ternyata ada keberkahannya ya. Ada keberkahannya, dan keberkahannya nggak usah ditagih itu. Awalnya saya hanya pakai itu untuk sekedar konsumsi pribadi, tapi ketika sudah mengenali untuk anak, kemudian HNI luar biasa sistem bisnisnya. Akhirnya saya menerima sistem bisnisnya,
karena memang diberikan contoh teladan oleh guru saya, ya, oleh guru yang ngajar saya di malam Rabu, sekarang jadi mentor teladan kita semua, yaitu Ustadz Ahmad Hidayat, yang di malam Sabtu dengan mentor utama saya dengan Ustadz Saifullah Zindan. Ya, alhamdulillah itu semua justru menjadi keteladanan, dan akhirnya saya mau mengikuti sistem bisnisnya karena ternyata hasil pemakaian saya oleh mentor saya, oleh guru saya, ya, mentor saya namanya Pak Iriaman. Ya, Pak Iriaman itu mentor di atas saya yang luar biasa, memiliki jasa luar biasa, yang mempola, mau membina, menerima curhatan, keluhan, mulai dari settingan sistem dari awal. Aduh, kalau udah gitu jadi pengen nangis ya. Punya anak yatim, bisa berbagi dari keberkahan itu. Kemudian guru-guru tahsin gitu ya, kita bisa kasih perhatian. Barakallah. Saya kalau ingat Pak Agung bilang, itu terngiang-ngiang sama Eyang tuh. Berdoalah untuk bisa menjadi bendaharanya Allah yang ingin banget melalui HPA ini. Mudah-mudahan itulah yang selalu Eyang sampaikan kepada mitra-mitra Eyang. Masih banyak orang-orang yang nggak paham, ya terutama saya juga banyak nemuin di lapangan itu, menyamakan HNI dengan multi level marketing di luar sana gitu. Yang pertama, sistemnya kita network. Jadi sistemnya kita itu network yang basisnya itu bukan di penjualan. Makanya gabungnya murah banget, cuma 10.000, 20.000, 30.000. Ide besarnya kan menghijrahkan banyak orang, menghijrahkan umat muslim pakai produk muslim gitu. Makanya gabungnya itu nggak nyampe jutaan, ratusan ribu, karena konsepnya memang kita basisnya bukan di penjual produk, bukan yang harus jago jual, jago marketing, jago ngomong, jago segala macam, tapi nyari yang beli produk walaupun untuk dipakai sendiri. Gitu. Itu yang pertama. Jadi sistemnya network, memperbanyak jaringan. Nah, yang kedua, kalau multi level marketing di luar sana pasti ada target untuk dapatkan bonus gitu. Harus belanja sekian baru bonusnya akan keluar, atau harus belanja sekian poin gitu. Kalau misalnya targetnya dia 200 poin, kalau misalnya kita hanya nyampe 199 poin misalnya gitu, kurang 1 poin aja, kurang 1 poin bonusnya nggak keluar gitu. Itu multi level marketing luar sana. Tapi di HNI berapapun beli produk tetap dapat bonusnya. Itu di poinnya itu pasti berbentuk uang. Kalau misalnya di tempat sana, biar di multi level marketing yang lain biasanya bonusnya bukan berbentuk uang, ada target, terus bonusnya bukan berbentuk uang, kadang berbentuk barang. Jangan jauh-jauh deh kita beli pulsa, ada poinnya, kan poinnya nggak bisa diuangkan gitu. Tapi kalau di network di HNI terutama konsepnya berapapun poinnya bisa dalam bentuk uang gitu. Terus yang ketiga, di luar sana itu banyak yang sistemnya itu mungkin masih belum syariah ya, dalam keadaan syariah, jadi tidak memiliki sertifikat DSN gitu. Kemudian lagi tidak ada ulama yang internal yang mengawasi gerak-gerik dan sistem segala macam di situ. Tapi kalau di HNI ini ketat banget gitu saya lihat. Bahkan harus sesuai dengan koridor syariah, ada dewan syariah yang eksternal maupun internalnya gitu. Jadi kita sudah tidak ada unsur yang diharamkan ada di sini gitu. Kita ingin bulan itu bonusnya meningkat gitu ya, omset meningkat. Kita istilahnya pergi malam pulang malam gitu ya, pergi pagi pulang malam gitu, presentasi. Kemudian apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai harapan di saat bulan itu. Di bulan itu ternyata omset tidak seperti yang diprediksikan. Padahal kerja kita sudah maksimal. Itu mengalami stuck tuh. Lemes gitu, kayaknya kita sudah mengeluarkan banyak effort, tenaga, pikiran, biaya, ternyata omset nggak signifikan, tuh sempat stuck tuh seperti itu. Itu yang membuat kita jadi semangat lagi tuh segera hubungi mentor memang ini. Jadi kalau ada mitra hubungin mentor itu biasanya sedang stuck gitu, jadi ya memang obatnya lah mentor, minta motivasinya, minta semangatnya. Ya istilahnya berkeluh kesahnya tuh ke mentor gitu. Aduh mentornya begini-begini, nanti insya Allah ada jalan keluar. Minimal dikasih semangat kembali gitu, dicas kembali, harus semangat. Namanya orang sukses itu kan harus mengalami banyak namanya kegagalan. Bentar lagi sukses, dikit lagi sukses. Apalagi Pak Firly mengajarkan memperbanyak silaturahim, memperbanyak, diulang lagi.
sampai berhasil. Itu yang buat kita teredukasi, lebih semangat, jadi gagal ulang lagi. Nah, ketika ketemu stuck begitu lagi, diingat-ingat lagi, diulang lagi. Jadi jangan menyerah lah, bahasanya seperti itu, jangan menyerah, terus diulang sampai berhasil. Nah, yang saya lihat jaringan saya juga sama nih, hari ini juga banyak yang stuck itu sama. Saya pikir sama, ketika mengharapkan memprospek orang yang kita harapkan masuk, ternyata nggak masuk gitu. Lemes, semua sama sih rata-rata ketika punya harapan besar kepada seseorang yang kita prospek ternyata nggak berhasil, lemes lagi. Jadi memperbanyak orang yang kita prospek, kata Pak Firly seperti itu, makin diperbanyak nanti kita ketemu emas-emasnya akan ketemu gitu. Jadi jangan pernah menyerah gitu. Jadi obatnya adalah ketika kita stuck, diulang lagi, jangan bosan-bosan, diulang lagi. Ketemu mentor, tanya dengan ngeluh dengan mentor, insya Allah mentor pasti ngasih solusinya. Saya hanya yakin gitu karena punya keyakinan bahwa ini bisnis yang bagus, bisnis yang bukan hanya sekedar dagang biasa gitu. Kemudian lagi bisa dijalankan oleh banyak orang, bahkan banyak orang yang terlemah sekalipun seperti saya. Saya kan awalnya hanya 2 jam gitu, jadi nggak pernah dari pagi sampai sore gitu, nggak. Tapi saya memang dari awal tertata, dalam artian ketika mau melakukan apapun, dari sebelumnya itu saya sudah bikin jadwal. Jadi 2 jam itu benar-benar optimal, maksimal, dan kita mau kemana arahnya itu saya sudah dari awal sudah membuat perencanaan itu gitu. Dan yang membuat suami mungkin terjun waktu itu karena saya bilang ke beliau waktu itu ya, ayah kalau misalnya bonus bunda melebihi gaji ayah, bunda beli jam kerja ayah. Karena kasihan gitu ngelihat suami dari pagi, berangkat pagi, pulang malam. Itu pulang malam juga karena beliau kerja 2 tempat, di tempat yang satu kerja, di tempat yang satu lagi juga kerja gitu. Dalam artian saya harus melebihi bonusnya suami, gajinya suami dengan kerja saya di HNI, bisnis saya di HNI, dan itu terbukti. Jadi 1 tahun saya di HNI bisa melampaui bonusnya, gajinya beliau. Dan setelah fokus di HNI, saya punya kebebasan waktu bersama keluarga kapanpun gitu kan. Sampai-sampai hari pun tidak pernah ingat gitu. Tanggal pun kadang kagak ingat tanggal berapa sekarang. Kadang pas orang bilang, sekarang kan libur, tanggal merah. Waduh, saya nggak tahu kalau sekarang tanggal merah. Saya di rumah tanggal merah semua, saya bilang gitu kan. Nah, sejak saat itulah saya merasakan kebebasan waktu benar-benar di HNI itu. Kadang kalau pagi itu, saya masih ada di rumah nih kan, sambil nyapu atau nyiram kembang, bunga gitu kan. Lalu tetangga lewat yang kerja. Begitu pulang sore jam 4 atau jam 5, ketemu saya lagi di rumah. Lama-lama dia juga tiap hari begitu kan, ketemu saya terus. Kok Pak Amin ada di rumah terus katanya. Saya pergi masih di rumah. Begitu saya pulang udah di rumah duluan. Nah, dari situ dia bertanya, Pak Amin kerjanya apa? Ini saya nih di sini ada produk ini, ada alamat. Oh gitu. Terus selama ini apa yang dikerjain? Ya ini, saya pakai produk terus siar, ngajak orang gabung, ngajak orang pakai, udah itu aja. Terus saya bilang gitu kan. Oh gitu. Ini mobil dari HNI? Iya, dari HNI. Wah, keren ya, kata dia gitu. Itu benar-benar yang saya rasakan, bukannya saya berarti ria gitu kan, tapi kan saya pengen orang tahu bahwasanya kerja full seharian. Dari pagi sampai sore, 8 jam kerja, dilakukan 30 hari, gajinya tetap segitu aja. Nah, kalau di HNI, kita boleh nggak punya penghasilan tetap, tapi yang penting tetap berpenghasilan. Karena yang tetap berpenghasilan itulah yang kita cari. Kalau penghasilan tetap, ya kita nggak akan bisa punya apa-apa. Karena cuma cukup sampai itu aja. Tapi kalau kita tetap berpenghasilan, itulah yang kita cari. Karena hidup ini bukan hanya kita punya penghasilan tetap, tapi juga harus punya tetap penghasilan. Gitu. Dan dari situlah banyak tetangga yang sering tanya ke saya, Pak Amin, ada di rumah terus ya, enak ya gitu. Kalau nggak ada di rumah, kadang pergi jalan-jalan gitu kan. Udah, saya bilang ya, mungkin inilah keberkahan yang saya dapatkan di HNI, saya bilang gitu. Kalau dulu biasanya settingannya tiap awal pagi itu saya mikirin kerjaan saya di pabrik, ya. Tapi sekarang bahkan ketika 2 tahun terakhir saya sudah mikirin HNI. Karena apa? Ternyata capaiannya luar biasa. Ya kalau di karyawan, saya kerja pagi, pulang malam, pergi gelap, pulang gelap, nominal gajinya sama. Biarpun itu ada overtime, lembur, tetap bisa dihitung pasti maksimalnya nggak bakal lebih daripada 5 juta. Bahkan nggak bisa lebih dari 6 juta. Tetapi ketika sudah gabung HNI, lompatannya hampir 3 kali sampai 4 kali lipatnya.
benar-benar HNI itu memberikan suatu keberkahan buat saya dan keluarga. Karena sampai saat ini, alhamdulillah sejak saya mengazamkan diri untuk hijrah produk di tahun 2012 dan dilanjutkan aktif di 2015, alhamdulillah Allah kasih saya dan keluarga kesehatan yang paripurna karena dengan terus mengkonsumsi produk-produk HNI yang berkualitas ini, alhamdulillah sampai detik ini tidak pernah saya berobat ke rumah sakit atau ke dokter atau beli obat-obatan yang kimia karena di rumah sudah ada produk HNI yang berkualitas terbaik. Maka HNI adalah jawaban dari orang yang teraniaya, rezekinya turun, Allah berkahi, ziyadatul khair, bertambah kebaikan, bertambah rezeki, dan bertambah kebanggaan kita kepada perusahaan umat Islam ini. Ya insya Allah nominalnya alhamdulillah ya 3 kali lipat, 4 kali lipat, 5 kali lipat. Dan mohon doakan biar 10 kali lipat, 20 kali lipat di HNI, Masya Allah. Saya pesan kepada yang muda-muda nih, bismillah banget, bersyukurlah kalau bisa ketemu dengan HPAI. Seandainya ada kesulitan-kesulitan, jalanin aja gitu. Jangan sampai kita putus asa di dalam berdakwah. Kan ada kalimat kalau kamu sudah masuk ke jalan dan jalan itu kelihatannya benar, ikuti jalan itu. PCA-nya, gesitnya itu jangan putus-putus. Yang membuat teman-teman lama jadi LED itu adalah nggak istiqomah PCA gesitnya gitu. Jadi kadang semangat, besok hilang. Padahal kalau rutin dikerjakan, teman-teman tetap jadi LED, hanya masalah waktu. Jenuh, bosen, capek, lelah itu pasti. Tapi berhenti bukan pilihan. Upgrade diri terus, karena sistemnya kita itu, sistem network sudah proven terbukti. Saya contohnya, orang yang paling lemah sekalipun seperti saya, nggak ngerti bisnis, nggak paham bisnis, nggak sekolah bisnis, nggak punya modal, nggak ngerti apa-apa, tapi bisa punya aset luar biasa dahsyat gitu, punya bisnis yang besar. Kalau di luar sana mungkin kalau punya modal besar, skill yang oke, ya bisa pakai beli mengerjakan bisnis yang lain. Tapi network marketing adalah jawaban untuk orang-orang yang paling lemah gitu. Yang lemah yang nggak punya modal gitu, seperti saya gitu. Masya Allah, apa sih yang nggak ada di HPAI untuk menjaga kesehatan? Yang sakit aja bisa sehat, apalagi untuk menjaga kesehatan. Udah, pokoknya yakin banget deh. Percaya sama Eyang deh, Eyang nggak bakal bohong.